Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injerni, Doni Oskaria, menyatakan dunia aviasi dan pariwisata di kawasan Asia Tenggara harus terhubung dalam satu ekosistem. Pengembangan ekosistem ini diharapkan dapat terwujud dengan adanya pembahasan petinggi negara dalam KTT ASEAN ke-43. Lantas, seperti apa strategi yang dilakukan oleh Injerni? Selengkapnya simak interview CNBC Indonesia bersama dengan Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injerni, Doni Oskaria berikut ini. Masih dalam rangkaian acara KTT ASEAN 2023 dan juga di ASEAN Indo-Pacific Region Forum, kami telah eksklusif bersama dengan Direktur Utama Injerni, Bapak Doni Oskaria. Pak Doni, how are you? Good, thank you. Terima kasih banyak telah bergabung Pak di sela-sela kesibukannya di AIPF ini. Bagaimana Pak kesannya, tadi ada pemaparan dari Pak Jokowi dan juga ada beberapa pemaparan booth BUMN yang disampaikan langsung oleh beberapa direktur utama BUMN, terutama untuk ASEAN Leader sendiri. Bagaimana Pak? Menurut saya ini satu kesempatan yang baik ya. Jadi kita mempresentasikan, BUMN mempresentasikan beberapa proyek yang signifikan bagi BUMN dan kita harapkan tentu proyek ini nanti kita melihat juga opportunity untuk bekerja sama antar negara ASEAN. Seperti tadi Injurni juga mempresentasikan salah satu proyek pertama kita yang di medical tourism. Kita mendevelop 43 hektar kompleks di Bali yang isinya nanti adalah salah satu integrated medical and wellness complex. Ini kita juga bekerja sama dengan dua negara ASEAN. Salah satunya adalah dari fertility clinics dari Malaysia yang akan invest di dalamnya. Kemudian juga wellnessnya dari Thailand. Ya. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya dalam presentasi tadi, dalam session tadi itu menunjukkan bahwa bagaimana sebetulnya opportunity kalau negara ASEAN ini bisa juga berkolaborasi untuk membangun sama-sama maju di dalam berbagai macam industri. Gitu. Bagaimana Anda secara general melihat industri pariwisata di ASEAN after pandemi COVID-19, Pak Doni? Saya melihat bahwa recovery daripada tourism industri di negara ASEAN itu sangat cepat ya. Kita melihat bagaimana cepatnya pertumbuhan recovery di Thailand yang mungkin hari ini menurut saya mungkin melebihi daripada tahun 2019 sudah pencapaiannya. Kemudian kita lihat juga di Malaysia juga mereka mengalami satu pertumbuhan yang signifikan pasca pandemi dan juga Indonesia. Kita di dalam pencapaian daripada tourism kita untuk wisatawan mancanegara, saya kira tahun ini itu mungkin bisa kita tutup di angka 12 sampai 13 juta pengunjung ya. Artinya bahwa proses recovery ini berjalan dengan sangat cepat. Ini yang perlu kita antisipasi dan yang paling penting sebetulnya dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan adalah kita harus mengapresiasi terjadinya perubahan tata cara kita dalam mengelola pariwisata. Sebelumnya kita lebih kepada marketing based tourism development, kita lebih banyak memarketingkan, tetapi sebetulnya tourism itu core-nya adalah destination. Nah, di dalam periode kepemimpinan Pak Jokowi kita merubah cara berpikir, kita menjadi destination based tourism development. Kita mengembangkan destinasi-destinasi sehingga nanti destinasi inilah yang menjadi daya tarik. Sebagaimana kita tahu kita punya 5 destinasi super prioritas. Kita mengembangkan juga tadi medical tourism di Bali. Kemudian kita mengembangkan lagi taman mini baru saja kita renovasi dan lebih banyak lagi sebetulnya yang kita kembangkan yang di luar daripada 5 destinasi super prioritas. Nah, harapannya tentu ini akan meningkatkan dengan cukup signifikan nanti jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia. Kita harapkan ya Pak ya dalam hal ini, tentunya untuk Indonesia dan juga ASEAN region ya Pak. Dan ketemaan tahun ini adalah ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Bagaimana Injerni memberikan peran juga untuk meresonansikan tema ASEAN tahun ini untuk mendukung industri pariwisata di Indonesia dan juga mungkin bahkan perannya ke ASEAN sendiri Pak? Sebetulnya memang kita melihat banyak policy yang nanti justru akan sangat membantu dalam pertumbuhan, tidak hanya pertumbuhan di sisi tourism, tetapi kita bisa juga di sisi aviasi, karena memang Injurni membawahi juga aviasi dan tourism. Nah, kalau kita lihat, yang paling terkonek dengan sangat signifikan itu industri adalah aviasi dan tourism sebetulnya di negara ASEAN. Sehingga kalau kita lihat temanya tadi menjadi epicentrum growth sebagai negara ASEAN ini sebagai epicentrum of growth, ini menurut saya justru akan nampak terefleksi dari kerjasama kita di bidang aviasi nantinya. Kita akan mulai menerapkan, mengkaji untuk terjadinya hub and spoke model between negara ASEAN, ya di mana kita tidak perlu lagi semuanya itu menjadi hub, tetapi sebagai contoh misalkan Indonesia bisa memanfaatkan Singapura sebagai international hub. Ya, kenapa demikian misalkan? Karena kita tidak memiliki satu airlines yang terbang ke seluruh dunia. Sehingga kita susah untuk menjadi international hub. Tapi kalau kita bergandengan tangan dengan Singapura menjadi international hub,
Dari Singapura, misalkan contohnya Singapura Jogja kita buka connectivity, itu sudah membuka Jogja ke seluruh dunia karena Singapurnya terbuka ke seluruh dunia. Nah, proses ini yang kita lakukan nanti pelan-pelan bersama, kita akan melakukan suatu proses kolaborasi bersama sehingga dengan demikian pertumbuhan pariwisata di ASEAN dan juga dunia aviasi ASEAN itu akan tumbuh dengan sangat signifikan. Inilah yang kita sedang jajaki. Saya dalam beberapa waktu ke depan akan berangkat juga ke luar negeri. Kita akan benchmark dengan Thailand Airport. Kebetulan Injuni juga membawa airport. Kita akan bicara dengan Thailand Airport. Saya akan ketemu dengan CEO dari Changi Airport dan lain sebagainya. Kita juga akan bicara juga di level airlines-nya. Pak Doni atas waktunya bersama CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda Pak Doni. Terima kasih. Dan demikian interview bersama dengan Direktur Utama Injourney Bapak Doni Oskaria di CNBC Indonesia Beyond Business.